Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Tata Kelola IT bab ke-6. Materi yang akan kita bahas kali ini ada 3, yaitu yang pertama pengembangan sistem informasi, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga enterprise computing. Proses pengembangan sistem atau sistem development dan pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan untuk memperbaiki sistem yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan stakeholder. Untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan kooperasi, diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama itu sistem analisis, upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Yang kedua ada sistem development. Langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Yang ketiga, sistem development life cycle, DLC, merupakan metode pengembangan sistem paling lama. SDLC sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar, tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena banyak memerlukan sumber daya, tidak fleksibel, sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu instruksi standar pemerintah komputer, merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Contoh bahasa pemrograman yang pertama itu ada JavaScript, meningkatkan fungsional website, menyempurnakan tampilan dan sistem halaman website, hingga mengaktifkan permainan dan software berbasis website. JavaScript sering dijadikan sebagai salah satu syarat keahlian untuk profesi front-end developer. Yang kedua ada SQL sebagai sebuah bahasa khusus yang digunakan ketika membuat maupun mengolah database dalam sebuah sistem. Profesi yang menangani bahasa SQL biasanya adalah back-end developer and full stack developer. Yang ketiga ada Python, yaitu pemrograman interpretatif multiguna. Python lebih menekankan pada keterbaca kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Komputasi ilmiah dan matematika dan proyek artificial intelligence juga menggunakan bahasa Python. Yang keempat ada Java, sekumpulan perangkat lunak komputer dan spesifikasi yang menyediakan sistem untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi dan menerapkan dalam lingkungan komputasi lintas platform. Banyak aplikasi Android yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang kelima ada PHP, yaitu sebuah bahasa pemrograman server-side scripting yang bersifat open source. Fungsi PHP adalah digunakan untuk pengembangan website. Enterprise computing. Enterprise computing adalah organisasi yang besar seperti perusahaan multinasional, universitas, rumah sakit, laboratorium riset, atau organisasi pemerintahan atau kooperasi yang membutuhkan solusi komputasi khusus dari berbagai ukuran organisasi. Enterprise computing, jaringan komputer yang mencakup berbagai macam operating system, protokol, dan network arsitektur. Enterprise mengatur banyak informasi dari berbagai tempat yang terpisah baik secara tempat ataupun kelompok yang dapat dijelaskan dari tahapan proses yang terdiri dari yang pertama itu ada information system, kumpulan dari hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan suatu informasi. Yang kedua itu ada procedures, adalah instruksi yang diikuti untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga itu human resource information system atau HRIS, mengatur sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Employee Relationship Management atau ERM system adalah alat untuk memfasilitasi komunikasi perusahaan dengan karyawan. Keempat ada Computer Aided Manufacturing atau CAM, menggunakan komputer untuk mengatur peralatan produksi.
Computer Integrated Manufacturing atau CMA integrasikan operasi proses manufaktur. Yang kelima ada Material Requirement Planning atau MRP, menggunakan software untuk memonitor dan mengontrol production process. Yang keenam itu ada Marketing Information System, pelaporan sentral untuk tugas-tugas bagian marketing. Marketing Research software menganalisa data yang terkumpul dari survei yang telah dilakukan. Yang ketujuh itu ada Salesforce Automation atau SPA, suatu tools yang digunakan untuk bagian penjualan yang sering tugas luar dijalankan dari PDA atau Netbook Computers. Yang kedelapan itu ada Customer Interaction Management atau CMA, mengatur interaksi perusahaan dengan customer seperti telepon sel, email, web interaction, instant messaging session. Terima kasih telah mendengarkan rangkuman pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.